Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Azmi Edval Hafiz dengan NPM 231506115 dari kelompok 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengkodean dan juga menjelaskan rangkaian dari materi pengkodean itu sendiri. Pertama-tama, saya akan membahas tentang binary kode desimal atau BCD. Pada dasarnya, jenis sandi biner dibagi menjadi dua, yaitu sandi berbobot dan sandi tidak berbobot. Dalam sandi tidak berbobot, semua digit bilangan desimal disandikan langsung dengan digit per digit. Sedangkan dalam sandi berbobot, hanya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang disandikan. Salah satu sistem sandi berbobot adalah BCD. BCD atau Binary Coded Decimal adalah suatu cara penulisan angka desimal yang ada pada setiap digitnya direpresentasikan dengan bilangan biner. BCD biasanya direpresentasikan oleh 4 bit bilangan biner yang terdiri atas angka 0 sampai 9. Lalu, langsung saja masuk ke penjelasan dari rangkaian pertama, yaitu rangkaian dari encoder. Encoder sendiri adalah sebuah rangkaian yang dimana mengkonversikan nilai desimal menjadi nilai biner, di mana semua inputan ini akan menjadi nilai biner di sini, yang dimana logistat ini mewakili nilai desimal dari 1 sampai 9, diurutkan dari atas sampai bawah, sehingga dapat dikatakan bahwa bilangan rangkaian encoder adalah rangkaian yang berasal dari input multi-input yang dikonversikan menjadi bilangan biner. Dapat dicoba apabila ingin mengkonversikan nilai bilangan biner satu, sebelumnya dihidupkan dulu. Apabila ingin mengkonversikan bilangan desimal satu, maka cukup jadikan logit set yang pertama ini menjadi nol. Karena memang pada rangkaian encoder hanya akan eh, beroperasi apabila diinputkan nilai nol. Lalu, apabila ingin menginput nilai desimal yang lain, matikan dulu yang sebelumnya dan inputkan nilai yang lainnya. Misalnya saya contohkan menginputkan nilai desimal 4. Maka di sini dapat dilihat ini adalah kode biner dari bilangan desimal 4, yaitu 0100. Dibacanya dari bawah, yaitu ini di, bisa diinisialisasikan menjadi output A, output B, output C, dan output D. Dimulai dari sini yaitu 0100. Kita coba lagi apabila menginputkan nilai desimal 6, maka hasilnya adalah 0110. Nah, uniknya dari rangkaian encoder ini, itu mementingkan prioritas. Prioritasnya adalah yang paling terbesar dari angka desimal itu tersebut. Contoh, di sini saya sudah em, memasukkan input desimal 6. Apabila saya memasukkan input lagi tanpa mematikan desimal yang 6 ini, tanpa menjadikannya menjadi satu kembali, maka akan dilihat mana yang lebih besar. Misalnya saya menginputkan yang ini, yaitu angka 8. Maka yang outputnya akan menampilkan biner dari angka 8 tuh. Angka 6 ini seperti tidak ada karena memang diprioritaskan yang lebih besar. Apabila eh, dihidupkan lagi yang lebih besar lagi itu 9, maka biner 9 lah yang akan muncul. Seperti itu. Setelah tadi saya menjelaskan tentang rangkaian encoder, selanjutnya masuk ke materi yaitu decoder. Decoder sendiri adalah sebuah rangkaian yang mengkonversikan nilai biner dari contohnya dari 4 logistat ini ke nilai desimal yang mudah dilihat oleh mata manusia yang dapat ditampilkan pada layar ini, layar LED ini. Decoder sendiri terdapat dua jenis, yaitu anoda dan katoda. Anoda itu rangkaiannya tersambung dengan VCC,
Sehingga untuk memprosesnya membutuhkan nilai low atau nol. Sedangkan katoda sendiri terhubung dengan grounding sehingga untuk memprosesnya membutuhkan nilai satu atau high. Dapat dilihat pada rangkaian ini, di sini terdapat 4 logic state yang digunakan sebagai representasi dari nilai biner. Eh, Dimulai dari yang ini diinisialisasikan sebagai A, ini B, ini C, ini D. Lalu tiga ini adalah fungsi lain yang akan menginputkan sebuah nilai, tapi memiliki fungsi yang lain dibandingkan dengan 4 logisnya di atas ini yang memperasarkan nilai biner. Lalu di sini pada rangkaian encoder anoda memakai IC seri pin 7447 yang memiliki 7 buah output, di mana 7 buah output ini memiliki jalurnya masing-masing. Dapat disebut sebagai QA, QB, QC, QD, QE, QF, dan QG. Pada setiap alur ini memiliki logic prop. Logic prop ini digunakan supaya kita dapat melihat eh, nilai apa yang dikeluarkan oleh IC ini. Lalu di sini juga terdapat resistor. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 resistor. Resistor sendiri digunakan sebagai penghambat atau penstabil dari arus listrik. Dikarenakan LED, ini kan adalah LED, mempunyai batas maksimal dalam menerima arus listrik, ditakutkan volt atau inputan arus listrik dari sini itu lumayan besar bagi LED ini, sehingga dapat membuat LED ini rusak atau tidak berfungsi. Makanya, maka dari itu dibutuhkanlah resistor sebagai penghambat atau penstabil arus listrik itu sendiri, supaya dapat sesuai arus listrik yang masuk ke dalam LED ini. Lalu dibahas tentang LED ini adalah LED 7 segment. Kenapa disebut seven segment? Dikarenakan terdiri dari 7 segmen atau 7 batang LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dapat diinisialisasikan sebagai A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, LED rangkaian anoda terhubung dengan yang namanya VCC. VCC atau arus positif. Itulah kenapa untuk dapat menghidupkan LED pada segmen-segmen 7 segmen dibutuhkan inputan nilai nol atau nilai negatif kebalikannya dari VCC atau nilai satu. Kita mulai sebagai contohnya di run dulu. Nah, di sini semuanya nol itu merepresentasikan nilai desimal nol. Nol 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 nol, maka eh, hasilnya juga nol. Di sini dapat dilihat bahwa logic probe-nya semuanya nol kecuali satu ini. Karena memang ini merepresentasikan nilai nol, desimal nol. Binernya adalah 0000. Di sini dapat dilihat yang menyala itu ada eh, segmen A, B, C, D, E, dan F. G ini tidak menyala. Karena apabila G menyala akan menjadi angka 8. Lalu kita masukkan nilai biner 1. Dibacanya dari bawah ke atas ya, yaitu 0001. Di sini dapat dilihat menampilkan nilai 1. Nah, logic probe juga berubah. Di sini dapat dilihat bahwa nilai 1 ini mengartikan off atau mati dari LED itu sendiri. Dengan nilai nol itu merepresentasikan hidup atau aktif dari LED. Di sini aktifnya itu LED B dan LED C. Dapat dilihat di sini juga yang aktif itu LED B dan LED C. Dikarenakan memang aktif ketika diberi inputan nol. Contohnya lagi apabila di sini 5. Ini 4, ini 5. Ini 4, ini 1 sehingga tambah jadi 5. Di situ juga dapat dilihat sudah membentuk angka 5. Rangkaian decoder ini sendiri juga biasa digunakan misalnya pada lampu lalu lintas. Di situ dapat dilihat rangkaian decoder.
Lalu, selain daripada 4 input logic state ini, terdapat juga eh, 3 inputan di sini. 3 inputan yang berbeda atau terpisah dari 4 ini. Yang pertama, ini ada inputan BI, RBO, ada juga inputan RBI, dan juga inputan LT. Dapat dijelaskan bahwa ketiga inputan ini hanya akan aktif apabila diberikan nilai nol. Saya jelaskan satu persatu. Misalnya, logistate yang mengarah ke BI-RBO atau BI itu blanket input, yang dimana dia akan mematikan seluruh nilai ini sehingga LCD-nya akan mati. Sini kita masukkan nilai nol supaya BI ini mendapatkan inputan atau aktif, maka semua logic probe ini akan menjadi satu, yang dimana mengakibatkan LED ini menjadi mati semua. Itulah kenapa namanya blanket input. Apabila disatukan kembali, maka akan kembali normal. Lalu untuk LT sendiri ini kebalikannya, atau lamp test. Singkatan dari lamp test, ini akan menghidupkan semuanya. Biasanya digunakan untuk mengetes lampu LED sementara. Jadinya, apabila ada lampu yang rusak, maka akan ketahuan rusaknya di mana. Apabila dihidupkan, maka semuanya akan berubah menjadi nol logic drop-nya, dikarenakan memang eh, LED ini hanya akan aktif apabila diinputkan nilai nol. Maka di sini aktif semua, nol 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 nol. A, B, C, D, E, F, G semuanya aktif. Itulah kenapa disebut lamp test atau tes, tes lampu. Kita kembalikan lagi ke awal. Lalu selanjutnya ini ada logistate yang mengarah ke pin RBI atau ripple blanket input yang berfungsi untuk mengontrol apakah leading zero pada digit tertentu akan ditampilkan atau tidak. Jika RBI aktif atau low dan angka 0 terdeteksi pada input BCD, maka digit tersebut akan dimatikan. Apabila ini dihidupkan, maka tidak akan terlihat perubahan apapun. Karena memang ini hanya akan terlihat apabila eh, rangkaian ini disambungkan dengan rangkaian yang lain. Cukup segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf karena pasti banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.